Kemudian penyebab yang ketiga, itu disebabkan kita merasa penampilan kita tidak sesuai, tidak memadai, tidak sama dengan orang lain. Baik dari hal pakaian kita, mungkin pakaian orang kita lihat semuanya rapi-rapi, bagus-bagus, mahal-mahal, mewah-mewah. Sementara yang kita seperti ini, atau kita melihat badan kita, yang hadir banyak orang kantoran, badannya bersih, putih, mulus. Sementara kita baru pulang dari sawah, belum sempat membersihkan badan, langsung berangkat, memenuhi undangan, seumpama sampai tempat undangan, tahu-tahu dipercaya kita untuk bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dalam kesempatan ini mari kita kaji bersama, masih di seputar kata sambutan atau pidato. Yang akan kita kaji adalah macam-macam penyebab munculnya grogi, gugup, dan gemetar ketika kita berbicara di depan umum, baik itu berpidato maupun menyampaikan kata sambutan. Hal ini penting kita bahas karena yang demikian sering kita alami. Di saat kita sudah dipercaya atau mendapat amanah untuk menyampaikan kata sambutan atau berpidato di depan umum, tiba-tiba muncul grogi ataupun gugup, atau tidak grogi, tidak gugup, tapi gemetar. Apa sebenarnya penyebabnya dan bagaimana cara untuk mengatasi atau mengurangi grogi atau gugup ini? Saudara, yang pertama, penyebabnya ketika kita akan bicara di depan umum, sudah siap, tiba-tiba muncul gugup atau grogi atau cemas. Salah satu penyebabnya adalah munculnya orang yang kita pandang suka mengkritik kalimat-kalimat yang kita keluarkan. Ada saja orang yang demikian, yang kesalahan sedikit pun selalu dikritik, bahkan yang tidak salah sekalipun. Contohnya seperti ini. Saudara-saudara, bapak dan ibu-ibu, hadirin sekalian, lalu dikritik. Kalau sudah hadirin, jangan lagi sekalian, terlalu banyak. Padahal secara bahasa Indonesia itu benar memang. Tapi kita di sini bukan soal bahasa Indonesia, bukan menggunakan EYD. Yang penting bagaimana kita menyampaikan itu dimengerti oleh audiens kita dan mudah kita menyebutnya. Tidak menjadi masalah sesuai atau tidak dengan tata bahasa Indonesia, tidak jadi masalah. Yang sebenarnya seperti itu, tapi tetap ada. Atau juga ketika kita menyampaikan sambutan, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, muncul kritikan. Jangan panjatkan karena Tuhan itu bukan pohon. Ada saja. Nah, ketika kita tahu orang ini orang yang suka mengkritik, ketika kita akan kata sambutan atau pidato, tiba-tiba kita melihatnya, kadang-kadang kita jadi cemas, terlalu berhati-hati. Terlalu berhati-hati membuat kita tidak pede jadinya. Takut salah. Jadi untuk yang demikian, saudara, sebenarnya untuk mengatasinya ringan-ringan saja. Kenapa? Yang penting kita siap. Ketika nanti dia mengkritik, apapun yang dikritiknya, kita sudah siap untuk menjawab. Contoh seperti tadi, ketika dia mengkritik berdasarkan urutan bahasa Indonesia, kita katakan saja bahwa ini bukan pelajaran bahasa Indonesia. Ketika dia mengkritik, kita panjatkan Tuhan itu bukan pohon, ini adalah istilah-istilah keindahan bahasa. Jadi orang yang sedemikian bisa kita patahkan dengan cara kita. Belajar untuk membela diri ketika kita
disudutkan apabila memang itu membuat mental kita down. Tapi kalau tidak jadi masalah, tidak usah dirawat yang seperti itu. Penyebab yang kedua, kita pernah, mungkin sudah terbiasa, sudah puluhan bahkan ratusan kali kita tampil di depan umum. Tapi untuk kali ini tiba-tiba gugup tidak, grogi tidak, badan kita gemetar. Kami sendiri pernah mengalami itu, yang ternyata penyebabnya boleh jadi kita sudah terlalu letih bekerja sehingga kehabisan tenaga, atau kondisi kita dalam keadaan lapar, atau emah kita lagi kumat. Kita tidak grogi, tidak gugup, tapi ketika memegang mic itu gemetar tangan kita. Bila sudah demikian, akan terasa di sini kita pegal, sehingga kita megang mic di sini gemetar. Artinya ada masalah di peredaran darah kita ini. Maka cara mengatasinya, sebelum kita tampil, usahakan di bagian yang gemuk perutnya, lengan ini kita tekan-tekan sampai ke tulangnya. Tekan-tekan seperti ini. Mana bagian yang terasa sakit, tahan. Begitupun di sebelahnya. Lakukan berulang-ulang. Maka insya Allah ketika peredaran darah di sini sudah kembali lancar, gemetaran seperti itu akan hilang. Kemudian penyebab yang ketiga, itu disebabkan kita merasa penampilan kita tidak sesuai, tidak memadai, tidak sama dengan orang lain. Baik dari hal pakaian kita, mungkin pakaian orang kita lihat semuanya rapi-rapi, bagus-bagus, mahal-mahal, mewah-mewah. Sementara yang kita seperti ini. Atau kita melihat badan kita, yang hadir banyak orang kantoran, badannya bersih, putih, mulus. Sementara kita baru pulang dari sawah, belum sempat membersihkan badan, langsung berangkat, memenuhi undangan, seumpama sampai tempat undangan, tahu-tahu dipercaya kita untuk bicara. Dalam kondisi yang demikian memang wajar kalau kita down. Kita jadi gugup, jadi grogi, melihat pemandangan yang begitu tinggi, yang begitu wah, sementara kita seperti itu. Tapi sebenarnya juga saudara, itu juga bukan hal yang sulit untuk diatasi. Bagaimana caranya? Ketika kita tatap orang-orang yang kita lihat, atau kita perhatikan lebih tinggi, lebih wah, yang membuat mental kita down, perhatikan tajam-tajam mereka. Lalu tarik napas, hembuskan dengan mulut. Lakukan 3 kali. Sambil menatap kepada orang itu, bisikan dalam hati. Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah. Di tengah orang yang begini hebat, begini besar dalam penampilannya, justru saya yang dipercaya untuk memegang mikrofon, memberikan kata sambutan atau berpidato. Allah memberikan mereka kelebihan berupa pakaian, berupa penampilan, dan Allah memberikan saya kelebihan berupa kemampuan. Kalau tidak demikian, kapan lagi saya akan menunjukkan kelebihan? Dengan kecil, teriakan Allah Akbar dalam hati, genggamkan tangan, yakinkan diri bahwa kita punya kelebihan yang mereka tampak, yang kita tidak. Maka saatnya kita tampakkan kelebihan kita. Maka insya Allah yang demikian jadi pede. Begitupun apabila penyebabnya, misalnya kita bekerja di kantoran, kita perhatikan tamu undangan rata-rata orang yang pangkatnya, jabatannya lebih tinggi dari kita. Sama saja seperti itu. Tidak perlu kita gentar, tidak perlu malu karena jabatan kita rendah, justru mestinya kita bangga.
kita bangga dengan jabatannya kecil, dengan pangkat yang rendah, kita dipercaya untuk tampil. Artinya kita dipercaya punya kemampuan. Maka yakinkan diri kita. Kembali tarik napas, tahan sebentar, hembuskan dengan mulut, lakukan 3 kali, tatap mereka, lalu syukuri kepada Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Mereka begitu hebat, begitu mereka tinggi, tapi kemampuan yang diberikan pada saya di saat-saat seperti ini justru lebih tinggi dari mereka. Saya harus buktikan. Semangat. Jangan justru yang membuat kita jatuh down mental kita, malah kita pikirkan terus semakin down dan semakin down. Harus kita lawan seperti itu. Yang selanjutnya penyebab kita jadi grogi atau gugup, itu secara tiba-tiba kita menyadari bahwa kita pernah berbuat salah atau perilaku kita ada yang salah yang tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Apabila itu terjadi, itu benar-benar memang agak susah. Karena awalnya kita begitu pede, begitu kita bicara untuk memberi nasihat, seumpama tahu-tahu kita ingat bahwa kita, masyarakat di sekitar sudah tahu bahwa kita melakukan seperti itu. Ketika kita ingat itu, secara mendadak kita akan merasa kita dicemooh oleh pendengar. Maka tiba-tiba mental kita ciut. Contoh seperti ini. Ketika kita sambutan akan memberikan nasihat berupa ucapan selamat kepada mempelai, lalu kita memberikan nasihat. Kami berharap kiranya kedua mempelai nanti sesudah berumah tangga jangan sampai tidak akur, tidak kompak, apalagi sering terjadi keributan dalam rumah tangga. Ketika kita bicara begitu, tiba-tiba kita ingat bahwa kemarin kita ribut dengan istri kita sampai-sampai orang sekampung melerai kita. Down pasti mental kita. Karena dengan sendirinya kita akan merasa bahwa yang mendengar omongan kita mencemooh kita. Maka pada kasus yang demikian tidak ada pilihan lain. Yang pertama, setelahnya nanti harus cepat-cepat diperbaiki perilaku, jangan diulang. Dan pada saat kita berbicara, apabila terjadi demikian, maka yang demikian lupakan dulu, anggap angin lalu. Jangan sampai mempengaruhi gaya bicara, jangan sampai mempengaruhi yang kesambutan kita yang sudah kita tata dengan rapi dari awal, akhirnya di penghujung jadi rusak. Maka kita abaikan dulu yang itu. Anggap saja kita bersih, kita tidak pernah melakukan itu, dan juga yang mendengarkan kita percaya dengan apa yang kita bicarakan. Yang terakhir, penyebab kita grogi, gugup, bahkan gemetar, itu karena kita kurang menguasai bahan yang akan kita sampaikan. Kita perkirakan kita berbicara 10 menit saja, baru bicara 3 menit, tiba-tiba pikiran kita tertutup. Sesudah ini saya harus bicara apa lagi? Sudah ini harus bicara apa lagi? Ketika kita berbicara sambil mengingat sesudah ini akan bicara apa lagi, otomatis penampilan kita akan berubah. Dan apabila itu terjadi dalam beberapa detik saja yang agak lama, itu akan berpengaruh ke mental, menjadi sedikit linglung, kelihatan bingung, selanjutnya badan akan gemetar, kaki akan terasa berat, sambil terus berpikir. Lebih parah lagi ketika kita berpikir apa yang akan sesudah ini kita bicarakan, yang akan kita bicarakan masih belum juga dapat. Maka itu benar-benar fatal. Lalu bagaimana solusinya? Kalau untuk setelahnya jelas kita perdalam lagi materi. Tapi ketika kita menghadapi itu, situasi yang seperti itu, bagaimana solusinya? Salah satu solusinya, maka kita untuk memperlambat jalan, alur
pembicaraan kita kepada yang selanjutnya, sambil kita berpikir, kita kembangkan saja dulu materi yang sedang kita bicarakan. Sambil kita terus berpikir, bahkan jika perlu kita isi dengan candaan-candaan. Kita bicara misalnya, kita kata sambutan, mewakili tamu. Kita memberikan nasihat kepada pengantin. Tapi kita lupa, sudah beberapa kalimat kita sampaikan, rasanya cukup untuk pengantin. Nah, sesudah kita menyampaikan sambutan, nasihat buat pengantin, pesan-pesan dan kesan buat pengantin, kita tidak tahu. Tiba-tiba tertutup pikiran kita, sesudah ini saya harus bicara apa lagi? Maka dalam kondisi seperti itu, pertama, keluarkan candaan dengan pengantin. Contohnya seperti ini, tiba-tiba kita bicara, kami memperhatikan hari ini benar-benar luar biasa kedua pengantin ini. Barangkali seandainya saja tidak ada masalah yang akan terjadi, saya juga masih berkeinginan untuk duduk bersanding seperti pengantin ini. Masih juga belum dapat. Kita lanjutkan lagi candaan kita. Hanya saja, apabila ini saya lakukan, maka akan jadi masalah besar bagi saya. Maka itu bersyukurlah kalian berdua punya kesempatan untuk menjadi raja dan ratu pada pagi hari ini. Kami sangat bangga, kami sangat senang. Sementara kita katakanlah melantur, bercerita, walaupun melantur tapi harus rapi, kita terus berpikir sampai kita bertemu apa yang akan kita katakan selanjutnya. Mungkin akhirnya kita bertemu bahwa sudah ini saya harus bicara dengan sahibul hajat, atau kita harus tutup. Jadi itulah saudara beberapa hal yang menjadi penyebab kita grogi, kita gugup, cemas, dan gemetar di saat kita kata sambutan. Dengan kita mengetahui penyebab, kita bisa mengatasinya di saat itu terjadi pada kita. Baik itu terjadi sebelum kita memulai kata sambutan, atau ketika kita sedang melaksanakan kata sambutan tiba-tiba muncul grogi, gugup, gemetar. Itu saja tips-tips dari kami yang sederhana ini, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.